Di usia 30 tahun ke atas menjaga kesehatan tulang tentu menjadi hal yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan semakin lama tulang akan menipis dan rentan terkena osteoporosis. Untuk memelihara kesehatan dan kekuatan tulang, tubuh memerlukan asupan protein yang berasal dari makanan. Katanya mengonsumsi kepiting dapat menjaga kesehatan tulang. Apa ya kata Dokter Vera, fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Jadi dalam kepiting terdapat kandungan mineral seperti kalsium maupun fosfor. Kita semua tahu bahwa kalsium maupun fosfor berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dengan cara membantu menyerap kalsium maupun membantu mineralisasi pada tulang kita. Tetapi jumlah fosfor maupun kalsium dalam kepiting ternyata hanya 20% dari rekomendasi asupan harian. Jadi tetap dibutuhkan asupan lain yang tinggi kalsium maupun fosfor. Fakta mitos selanjutnya, katanya kepiting dapat meningkatkan kesehatan mata. Bener nggak ya? Mata sendiri merupakan salah satu organ terpenting. Siapa sih yang nggak mau punya mata yang sehat? Tapi itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Jadi dalam kepiting mengandung kandungan omega 3 yang cukup tinggi, terutama kandungan EPA dan DHA-nya. Kita mengenal semua bahwa DHA mempunyai fungsi untuk menjaga kesehatan retina pada mata kita. Dengan kesehatan retina yang lebih baik, otomatis kesehatan mata secara umum akan lebih baik dalam fungsi penglihatan seseorang. Saat hamil, konsumsi makanan menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Tapi bagaimana ya dengan kepiting? Karena katanya ibu hamil tidak boleh mengonsumsi kepiting. Tapi ini fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Jadi yang pertama, ibu hamil sangat penting untuk mengonsumsi kepiting. Terdapat kandungan protein yang cukup tinggi pada saat kita mengonsumsi satu porsi kepiting, yaitu sebanyak 15 gram. Kita tahu semua bahwa konsumsi protein penting untuk menjaga agar kandungan tetap sehat dan tetap terpelihara dengan baik. Yang kedua adalah kandungan B12 atau B9 atau asam folat yang cukup tinggi pada kepiting. Kedua vitamin B tersebut akan mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Dan kita semua tahu bahwa asam folat penting menjaga terhindar dari penyakit neural tube disease yang seringkali ditemukan pada saat kondisi hamil muda. Tetapi hati-hati, ketika kita mengonsumsi kepiting, penambahan garam akan meningkatkan kandungan natrium pada kepiting. Dikhawatirkan, konsumsi natrium yang terlalu tinggi akan membuat ibu hamil untuk rawan mengalami tekanan darah tinggi dan akan terjadi penimbunan cairan seperti bengkak pada kaki. Sehingga konsumsi kepiting pada ibu hamil tidak boleh terlalu sering maupun terlalu berlebihan. Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyakit mematikan. Berdasarkan data WHO, penyakit kardiovaskular merenggut nyawa 17,7 juta setiap tahunnya. Berolahraga mengonsumsi makanan yang membuat jantung lebih sehat menjadi cara yang mudah dilakukan. Lalu bagaimana dengan mengonsumsi kepiting ya? Itu adalah fakta. Sebenarnya dalam kepiting terdapat berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung kita. Yang pertama adalah kandungan omega 3. Kita semua tahu bahwa omega 3 berfungsi sebagai anti radikal bebas dalam tubuh kita, selain juga mencegah terjadinya peradangan dalam badan kita. Nah, kedua zat tersebut tentu saja memberikan efek proteksi untuk mencegah terjadinya kelainan jantung. Yang kedua, ternyata dalam kepiting mengandung banyak vitamin C, vitamin B12 maupun asam folat. Ketiga zat tersebut ternyata membantu untuk meregulasi kandungan homocysteine dalam tubuh kita. Homocysteine akan menjaga supaya tidak terjadi gangguan baik pada serangan jantung maupun pada serangan stroke. Tetapi hati-hati, pada penderita darah tinggi, ketika kita mengonsumsi satu porsi dari kepiting atau kurang lebih 2 sendok makan kepiting, ternyata akan memenuhi 1/4 dari rekomendasi asupan natrium dalam seharinya. Nah, belum lagi apabila kepiting tersebut diolah dengan menambahkan berbagai macam bumbu dapur yang mengandung tinggi natrium. Peningkatan asupan natrium yang cukup tinggi akan berkorelasi dengan resiko peningkatan tekanan darah dan akan menimbulkan gangguan jantung pada seseorang yang memiliki penyakit hipertensi. Udah dijawab ya semuanya sama Dokter Vera? Nah, sebelum mengonsumsi kepiting, simak dulu tips berikut ini. Sebelumnya, kita wajib mengetahui jenis-jenis krustasea yang banyak beredar di Indonesia. Yang pertama adalah golongan rajungan. Golongan rajunan adalah golongan krustasea yang hidup di perlautan dalam. Sedangkan kepiting adalah golongan krustasea yang dapat hidup baik di air laut dangkal maupun di daratan selama 4-5 hari.
Dan juga terdapat golongan lain seperti golongan kepiting soka. Kepiting soka ini memiliki kelebihan karena kita dapat memakan cangkangnya. Di dalam cangkang maupun kulit dari kepiting terdapat zat gizi yang penting, yaitu golongan chitosan maupun golongan karotenoid. Chitosan berfungsi untuk membantu menghambat penyerapan dari kolesterol maupun lemak di dalam tubuh, sehingga membantu untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita. Ketika membeli kepiting, biasanya di supermarket kita bisa menemukan kepiting dalam kondisi segar maupun dalam kondisi beku. Harus diingat bahwa ketika memilih kepiting tersebut, pastikan bahwa warna kepiting tersebut adalah warna merah yang cerah dan terdapat bau yang segar dan tidak berbau amonia. Ketika kita membeli kepiting segar, dianjurkan untuk menaruhnya di lemari es selama 4-5 hari untuk kita gunakan. Untuk pengolahan kepiting sendiri dianjurkan untuk pengolahan dengan sedikit sekali menambahkan natrium agar tidak menambah kandungan natrium dalam kepiting. Biasanya dianjurkan dalam bentuk penyajian yang direbus ataupun dipanggang sehingga tidak diberikan bumbu yang berlebihan dan aroma dan rasa dari kepiting serta zat gizinya tetap terjaga dengan maksimal.